Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dani dari HTN 6A. Saya di sini akan membuat video mengenai materi-materi dari beberapa kelompok di mata kuliah hukum pidana kemarin yang sudah tampil. Mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan beberapa materi dari kelompok-kelompok tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu penuntutan. Penjelasan pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan yaitu definisinya, pra penuntutan adalah tahap awal dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum atau JPU sebelum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Nah, pada tahap ini JPU melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara hasil penyelidikan yang diajukan oleh penyidik. Tujuan pra penuntutan adalah satu, memastikan kelengkapan dan kecukupan alat bukti. JPU meneliti apakah alat bukti yang diajukan penyidik sudah lengkap dan cukup untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua itu memastikan kecermatan dan kesesuaian hasil penyelidikan. JPU menilai apakah proses penyelidikan telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, memberikan petunjuk kepada penyidik. Jika ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, JPU dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya. Nah, selanjutnya itu membuat rencana penuntutan. JPU itu menyusun rencana penuntutan yang meliputi jenis tuntutan, pidana hukuman yang akan diajukan, dan strategi pembuktian di pengadilan. Selanjutnya adalah tahapan pra penuntutan. Tahapan ini meliputi yang pertama yaitu penerimaan berkas perkara. JPU menerima berkas perkara dari penyidik. Selanjutnya JPU meneliti kelengkapan dan kecukupan alat bukti serta kecermatan dan kesesuaian hasil penyidikan. Selanjutnya itu JPU melakukan koordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan informasi atau tambahan klarifikasi terkait berkas perkara yang ada. Selanjutnya itu pemberian petunjuk pada penyidik. Nah, jika ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, JPU memberikan petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya. Selanjutnya adalah penyusunan rencana. JPU itu menyusun rencana penuntutan yang meliputi jenis tuntutan pidana, hukuman yang akan diajukan, dan juga strategi pembuktian nanti di pengadilan. Selanjutnya adalah hasil pra penuntutan. Nah, setelah menyelesaikan pra penuntutan, JPU dapat mengambil beberapa tindakan. Yang pertama yaitu melimpahkan perkara peradilan. Jika berkas perkara sudah lengkap dan cukup, JPU melimpahkan perkara ke pengadilan dengan menyerahkan surat dakwaan. Selanjutnya, membelikan berkas perkara ke penyidik. Jika berkas perkara belum lengkap atau cukup, JPU mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan tambahan. Jika diperlukan, JPU dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atau saksi. Selanjutnya adalah penuntutan. Definisinya yaitu penuntutan adalah tahap dalam proses hukum pidana di mana penuntut umum JPU secara resmi mengajukan dakwaan terhadap terdakwa kepada pengadilan. Dakwaan tersebut memuat identitas terdakwa, uraian fakta, dan dasar hukum dakwaan, serta tuntutan pidana. Selanjutnya, tujuan penuntutan yaitu yang pertama adalah mewujudkan keadilan pidana. JPU menuntut terdakwa atas perbuatannya sesuai dengan hukum dan bukti yang ada. Selanjutnya adalah JPU melindungi hak-hak masyarakat dalam proses hukum pidana dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Selanjutnya adalah JPU memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dengan mengajukan dakwaan yang jelas dan juga terstruktur. Berikutnya tahapan penuntutan. Tahapan penuntutan secara umum itu meliputi yang pertama penyusunan surat dakwaan. JPU menyusun surat dakwaan dengan memperhatikan pertama identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya uraian fakta, cerita kejadian tindak pidana secara lengkap dan kronologis termasuk waktu, tempat, dan cara dilakukannya tindak pidana tersebut. Dasar hukum dakwaan. Yang pertama, pasal-pasal hukum pidana yang dilanggar terdakwa. Tuntutan pidana. Jenis pidana yang diajukan JPU terhadap terdakwa seperti hukuman penjara, denda, atau pidana tambahan. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan JPU untuk mendukung dakwaan. Yang selanjutnya, penyerahan dan pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan diserahkan kepada pengadilan dan terdakwa pada sidang pertama pengadilan.
Selanjutnya JPU membacakan surat dakwaan di depan hakim, di depan terdakwa, dan juga di depan penasihat hukum terdakwa. Nah, tanggapan terdakwa setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa melalui penasihat hukumnya berhak memberikan tanggapan, termasuk menyatakan menerima atau menolak dakwaan tersebut, atau mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, serta menjelaskan duduk perkara versi terdakwa. Pembuktian setelah tanggapan terdakwa, JPU dan terdakwa secara bergantian mengajukan alat bukti untuk mendukung dakwaan dan bantahannya. Selanjutnya alat bukti itu berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keahlian, penuntutan lisan JPU. Nah, menyampaikan tuntutan lisan di hadapan sidang pengadilan, tuntutan lisan harus sesuai dengan surat dakwaan dan didasarkan pada alat bukti yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya pembelaan penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan untuk meringankan hukuman terdakwa. Pembelaan harus didasarkan pada fakta dan juga hukum. Selanjutnya replik dan duplik. Nah, JPU dan penasihat hukum terdakwa berhak memberikan replik dan duplik untuk memperkuat argumentasi masing-masing. Replik adalah tanggapan JPU terhadap pembelaan, sedangkan duplik adalah tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap replik. Selanjutnya putusan. Setelah mendengarkan semua keterangan dan juga pembelaan hakim, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Putusan hakim harus didasarkan pada yang pertama alat bukti, yang kedua fakta persidangan, dan hukum yang berlaku. Mungkin sekian materi untuk kelompok 3. Baiklah, mungkin sekian pemaparan saya dari materi yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Mungkin jika ada salah-salah kata dan juga salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.